Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan materi cerdas, kuasai kaedah-kaedah nahwu shorof, ya, istilah-istilah yang ada di ilmu nahwu shorof. Pada kesempatan ini kita akan belajar memahami tasrif. Ya. Tasrif, wajan atau pola. Jadi wajan itu artinya pola, dan makna sigoh, fiil, sulasi, mujarrad. Bagaimana cara memahami makna atau terjemah satu kalimat, gitu ya. Kalimat di sini kita akan membahas tentang kalimat-kalimat sesuai dengan sigohnya. Pertama, madi maklum. Jadi fiil itu ada dua macam. Ada fiil madi maklum, ada fiil madi majhul. Mudore juga ada mudore maklum, ada mudore majhul. Apa itu mudore maklum atau fiil madi maklum? Fiil madi maklum atau mudhari maklum adalah kalimat fiil yang maknanya adalah pelakunya itu secara aktif melakukan pekerjaannya, melakukan aktivitas. Kita lihat contohnya. Ini fa'ala, ini namanya wazan, ya. Fa'ala, wazan daripada fiil sulasi mujarrad, huruf dasar atau huruf pokok. Nah, kalau sulasi mujarrad berarti 3 huruf dasar atau 3 huruf pokok. Fa'ala, fa-nya fa fiil, ainnya ain fiil, lamnya lam fiil. Ketika diharokati maka menjadi wazan, menjadi pola. Fa'ala ini kalau kita terapkan kepada kalimat, salah satu contohnya adalah doroba. Doroba ini berwazankan fa'ala. Yaf'ilu, ini wazan. Kita terapkan pada kalimat, jadi yadribu. Fa'ala, fi'il madi. Doroba juga fi'il madi karena mengikut wazan fa'ala. Nah, untuk memaknai fi'il madi maklum, ya, itu diawali dengan telah, kemudian masukkan makna pokoknya. Misalkan doroba ini makna pokoknya adalah pukul, ya, pukul. Jadi diawali dengan telah. Jadi telah me, ya, telah me. Berarti telah melakukan suatu aktivitas. Telah memukul. Tadinya kan kata dasarnya pukul. Jadi telah memukul. Menandakan bahwa fi'il mudhari ini adalah aktivitas yang telah berlalu. Masa lampau, gitu ya. Kemudian mudhari'nya, sebagaimana sudah kita pelajari, membuat fi'il mudhari itu tinggal ditambah huruf mudhari'ah. Kita tambahkan saja huruf mudhari'ahnya ya. Jadi fa'ala yaf'ilu. Nah, di sini doroba yadribu. Tadi kata dasarnya pukul, ditambah telah menjadi telah memukul. Nah, itu untuk fi'il madi. Kalau untuk fi'il mudhari bermakna sedang, ya. Artinya aktivitas ini sedang berjalan. Jadi kalau tadi kata dasarnya pukul, jadi sedang memukul. Sedang memukul berarti aktivitas itu telah berjalan. Pelakunya aktif. Pelakunya adalah siapa? Pelakunya huwa. Doroba ini kalimat yang menunjukkan mudzakkar, berarti pelakunya huwa. Yadribu juga di sini fi'il mudhari'nya hurufnya dengan menggunakan ya, berarti pelakunya adalah huwa. Dia sedang memukul, yadribu. Kalau doroba, dia telah memukul. Itu untuk fi'il madi dan fi'il mudhari'. Sigoh yang ketiga adalah masdar. Masdar itu adalah isim, bukan fiil, ya. Jadi namanya isim masdar. Isim masdar itu bermakna kejadian yang sedang berlangsung. Apa kejadiannya? Pemukulan, ya, dorban. Dorban yang makanya artinya pemukulan. Jadi dari kata pukul tadi dikasih awalan pe, dikasih akhiran an, jadi pemukulan. Itu disesuaikan saja dengan terjemah bahasa Indonesianya, ya. Pemukulan. Jadi kalau isi masdar itu bermakna peristiwa pekerjaan yang sedang berlangsung. Peristiwa aktivitas yang sedang berjalan. Dorban, pemukulan. Kemudian sigoh yang keempat, jadi urutan yang keempat di dalam tasrif ini adalah isim fa'il. Isim fa'il itu adalah pelaku pekerjaan tersebut. Nah, kalau tadi kata dasarnya pukul,
Yang melakukan itu berarti yang memukul, gitu ya. Kata dasarnya pukul, pelakunya berarti yang memukul. Nah, itu disebut fa'ilun, fa'il atau isim fa'il. Jadi maknanya tinggal kata dasarnya diawali dengan yang gitu ya. Yang memukul. Artinya apa? Artinya dia adalah pelaku peristiwa tersebut. Kemudian yang kelima, sigoh yang kelima adalah isim maf'ul. Isim maf'ul ini adalah sebagai objek. Kalau kata dasarnya pukul, dia posisinya menjadi objek, maka maknanya adalah yang dipukul, gitu ya. Yang dipukul. Jadi dari kata dasar pukul ditambah yang di, maka maknanya yang dipukul, gitu ya. Yang dipukul. Kemudian yang keenam, fi'il amr. Fi'il amr ini adalah kata perintah. Kalau kata dasarnya pukul, berarti pukullah, ditambah lah akhirannya ya. Amr itu ada dua ya. Pertama, perintah untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, perintah untuk meninggalkan pekerjaan. Artinya larangan itu ya. Larangan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, perintah untuk melakukan pekerjaan namanya fi'il amr. Kalau perintah untuk meninggalkan pekerjaan namanya fi'il nahyi. Fi'il nahyi. Nah, kalau tadi fi'il amr itu pukullah ditambah akhiran lah. Kalau fi'il nahyi janganlah memukul ya. Dikasih janganlah memukul karena ini fi'il yang merupakan larangan untuk melakukan pekerjaan. Nah, itu perbedaan fi'il amr dengan fi'il nahyi. Selanjutnya, sigoh selanjutnya adalah isim zaman. Zaman itu sama dengan waktu terjadinya suatu peristiwa atau pekerjaan. Tadi kata dasarnya pukul ya. Ketika dia posisinya sebagai isim zaman, maka maknanya ditambah waktu. Waktu pemukulan. Jadi madribun. Madribun adalah bermakna waktu pemukulan. Isim zaman. Kemudian isim makan. Isim makan ini bermakna tempat peristiwa terjadi. Atau kalau tadi kata dasarnya pukul ya, diambil dari doroba tadi, maka isim makannya itu madribun. Jadi isim zaman, isim makan itu bunyinya sama ya, madribun, madribun. Nah, isim makan artinya tempat terjadinya peristiwa pekerjaan. Jadi berarti bermakna tempat pemukulan, gitu ya. Tempat pemukulan. Selanjutnya isim alat. Nah, isim alat ini hanya ada pada sulasi mujarrad, tidak ada pada rubai atau yang apa? Yang ada tambahannya, yang majid itu tidak ada. Hanya ada pada fiil sulasi mujarrad yang 3 huruf dasar saja. Isim alat. Artinya apa? Isim alat itu alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Jadi kalau menerjemah berarti kalau tadi kata dasarnya pukul berarti alat pukul gitu ya. Alat pukul. Itu isim alat. Kemudian selanjutnya fiil madhi majhul. Jadi sigoh fiil madhi majhul. Apa bedanya madhi maklum dengan madhi majhul? Bedanya adalah kalau fiil madhi majhul itu pelakunya pasif, bukan dia yang melakukan pekerjaan secara langsung. Tetapi dia hanya sebagai pengganti saja. Jadi aslinya majhul itu pelakunya atau fa'ilnya itu dari maf'ul bih, dari objek yang ditarik posisinya menjadi posisi fa'il, kemudian i'rabnya menjadi marfu karena menduduki posisi fa'il, menduduki posisi subjek ya. Namanya bukan fa'il tapi naibul fa'il. Jadi madhi majhul itu menterjemahnya telah di. Jadi diawali dengan telah di. Kalau tadi doroba, kemudian harokatnya berubah menjadi duriba. Jadi konsep daripada madhi majhul yaitu dumma awaluhu, domah awalnya, huruf awalnya ini domah, wa kusiro ma qabla akhiruhu, dan kasroh huruf sebelum akhirnya. Nah, jadi kalau tadi maklumnya doroba menjadi majhul bunyinya duriba. Duriba, dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhiruhu. Maknanya itu telah di.
diawali dengan telah di. Jadi kalau kata dasarnya pukul berarti telah dipukul, gitu ya. Kemudian mudhari majhul. Mudhari majhul ini sama, pelakunya itu bukan dia secara langsung terlibat dalam satu peristiwa, tetapi pelakunya ini hanya berupa pengganti saja. Namanya naibul fa'il. Jadi naibul fa'ilnya itu tidak sebagai pelaku peristiwa. Maknanya bagaimana? Fi'il mudhari tetap bermakna sedang, gitu ya. Sedang terjadi, sedang melakukan suatu peristiwa, sedang melakukan suatu aktivitas. Kalau kata dasarnya pukul berarti sedang dipukul. Sedang dipukul berarti dia objek, ya, penderita. Ya, bermakna sedang dipukul. Nah, itu keterangan makna daripada sigoh-sigoh tasrif fi'il sulasi mujarrad.